Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Rabu 22 Desember, Kebangkitan Musa. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi dengan beberapa ayat ini, Musa, tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang kehidupannya hidup bukan hanya dalam bangsa Israel, tetapi bahkan di dalam gereja dan di dalam sinagog saat ini, meninggal. Musa meninggal dan dikuburkan. Orang-orang meratapinya, dan seperti itulah tentu saja prinsip dari kata-kata yang ada dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Bacalah Yudas 9. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana ayat ini menolong untuk menjelaskan kemunculan Musa di waktu kemudian di Perjanjian Baru? Walaupun kepada kita hanya diberikan sekilas, sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di sini. Mikael, Kristus sendiri, berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa. Dan benar, dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, yang membuat Lucifer dilempar dari surga dari kedudukannya yang tertinggi. Perdebatan terhadap tubuhnya itu terjadi karena Kristus sekarang mengklaim janji kebangkitan untuk Musa. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang berdosa, yaitu Musa, seseorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus, sangat jelas Tuhan sekarang ketika melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 80. Bagaimana catatan tentang Musa ini menolong kita untuk mengerti akan kedalaman dari rencana keselamatan yang bahkan sebelum salib, Musa telah dibangkitkan dan memperoleh kekekalan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca teks di dalam kitab Ulangan, tidak menyebutkan tentang kebangkitan Musa. Contohnya di dalam Ulangan 32 ayat 48-50, Ulangan 33 ayat 1 dan Ulangan 34 ayat 5 hanya merujuk secara khusus pada kematiannya, tetapi tidak mengatakan apapun tentang kebangkitannya. Sejumlah petunjuk dari teks Alkitab bagaimanapun menunjuk pada gagasan kebangkitan. Bukti penting mengenai petunjuk kebangkitan Musa kita dapat temukan dalam kalimat yang kelihatannya aneh, terdapat di dalam Ulangan 34 ayat 6 yang berbunyi, tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bagian terakhir dari ayat Alkitab itu dan fakta bahwa Allah disebutkan sebagai satu-satunya yang terlibat dalam penguburan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari penguburan Musa. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mrs. White, dia mengatakan bahwa penglihatan Musa tentang negeri Kanaan dari Gunung Nebo berhubungan dengan penglihatannya tentang bumi yang baru, tanah yang permai, yakni kerajaan sorga. Masih ada pemandangan lain yang terbuka untuk pandangannya. Bumi dibebaskan dari kutukan, lebih indah daripada tanah perjanjian yang permai yang baru saja terbentang di hadapannya. Tidak ada dosa dan maut tidak dapat masuk. Di sana bangsa-bangsa yang diselamatkan menemukan rumah kekal mereka, dan sambil memandang, ia bergembira akan adanya pertambahan dan kemakmuran Israel yang lebih mulia daripada apa yang dapat digambarkan oleh pengharapannya yang paling indah. Pengembaraan mereka di dunia telah berakhir selama-lamanya. Israel Allah akhirnya telah memasuki negeri yang baik itu. Kembali khayalnya itu pun hilanglah, dan matanya terpusat pada tanah kanan yang terbentang di kejauhan. Kemudian seperti seorang serdadu
berburu yang letih, ia pun berbaring untuk beristirahat. Di dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 70. Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian duniawi yakni tanah Kanaan, tetapi ia memasuki tanah perjanjian sorgawi, sebuah warisan yang disediakan bagi umat Allah pada saat kebangkitan. Musa adalah manusia yang berdosa sama seperti dengan kita saat ini, tetapi oleh karena kasih karunia Allah sehingga ia dibangkitkan dan tidak tahu lagi kuburnya di mana saat ini. Dengan kata lain, ia telah dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Buktinya ketika Yesus ada di dunia, dia berbicara kepada Musa dan Elia. Demikian pula dengan kita, ada pengharapan apabila kita mati di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kepastian kebangkitan bagi kita, sehingga kita akan disempurnakan ketika Yesus datang pada kali yang kedua dan akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Suatu janji yang begitu indah bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di dunia pada akhir zaman ini. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sanggupkan kami Tuhan untuk mengerti dan kami dapat mengaplikasikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.